COVID-19 memberikan dampak yang signifikan di setiap sendi kehidupan masyarakat, termasuk kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberi perlindungan dari resiko finansial, namun masyarakat juga tetap harus cermat memilih agar tidak dirugikan dan dapat memaksimalkan manfaat dari asuransi kesehatan tersebut. Lantas bagaimana sih cara memilih asuransi kesehatan yang tepat untuk Anda? Kita ikuti liputannya. Sehat itu mahal. Asuransi kesehatan merupakan langkah antisipasi dan bisa menjadi jawaban untuk kebutuhan di masa darurat, apalagi di tengah pandemi, di mana semua orang memiliki risiko terpapar virus COVID-19. Menurut lembaga survei Nielsen tahun 2020, 35% masyarakat Indonesia ingin memiliki asuransi kesehatan di masa pandemi. Dan 5% akhirnya memutuskan untuk membeli produk asuransi kesehatan. Sekarang ada 2, tapi itu semuanya bukan pribadi, itu dari kantor. Yang satu BPJS Kesehatan, satu lagi itu ada FWD, itu semua benefit dari kantor. Kalau menurut saya, ya ada beberapa case yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita. Jadi kayak misalnya sewaktu-waktu ada gejala-gejala yang memang itu membutuhkan biaya besar dan kita memang sedang tidak siap dalam kondisi biaya untuk menanggulangi itu, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa ini sangat membantu sih untuk mengcover itu semua, karena ya asuransi ini sebenarnya tindakan preventif gitu. Kalau untuk insurance tipe apa, saya lebih ke yang kesehatan. Dan sekitar per bulan itu saya bayar sekitar 850. Menurut saya insurance itu penting karena insurance itu sebagai jaminan atau biaya cadangan yang sewaktu-waktu kalau misalnya sakit, karena sebenarnya insurance yang saya pakai ini kan sekarang kesehatan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu sakit atau ada kecelakaan atau amit-amit kenapa-napa, ada biaya dari insurance tersebut. Asuransi kesehatan memiliki beberapa jenis perlindungan. Pertama, asuransi kesehatan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah seperti BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Kedua, asuransi berdasarkan jenis perawatan seperti rawat inap atau rawat jalan. Ketiga, asuransi berdasarkan jenis pembayaran klaim, yakni layanan non-tunai atau reimbursement. Dalam asuransi berjenis pembayaran klaim non-tunai, pengguna biasa diberi kartu dan melakukan pembayaran di muka, sehingga tidak harus mengeluarkan uang pribadi untuk menalangi biaya perawatan. Sedangkan pengguna dengan asuransi berjenis pembayaran reimburse harus membayar seluruh biaya perawatan rumah sakit di muka dengan uang pribadi dan mengajukan penggantian biaya setelah dari rumah sakit. Memilih jenis asuransi kesehatan yang tepat tergantung pada kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing. Asuransi kesehatan dapat memberi ketenangan karena dapat menjamin perlindungan finansial. Namun, calon nasabah harus jeli dalam memilih tipe asuransi kesehatan agar bisa mendapatkan manfaat asuransi yang optimal. Ada sejumlah hal yang harus diingat saat memilih asuransi kesehatan. Pertama, calon nasabah harus memahami kebutuhan masing-masing. Pelajari rekam jejak medis dan pastikan perlindungan serta layanan yang kemungkinan besar akan dibutuhkan. Kedua, alokasikan anggaran untuk membayar premi asuransi sesuai kemampuan. Ketiga, pilihlah asuransi yang memiliki jaringan di sekitar tempat tinggal atau tempat beraktivitas, sehingga di saat darurat calon nasabah bisa langsung ke rumah sakit yang dekat dengan lokasi mereka. Keempat, tentukan sistem klaim asuransi, baik non-tunai atau reimbursement. Terakhir dan yang tak kalah penting adalah untuk memilih perusahaan penyedia asuransi yang sehat. Rasio solvabilitas perusahaan asuransi harus di atas 120% sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan. Semakin besar rasio solvabilitas yang dimiliki perusahaan asuransi, semakin kuat kemampuan perusahaan dalam membayar uang pertanggungan kepada nasabah. Pada intinya, menjadi nasabah asuransi kesehatan di masa tak menentu seperti pandemi COVID-19 dapat memberi ketenangan diri,
sehingga mengurangi kekhawatiran yang dapat mengganggu kesehatan mental. Karmel Mursalim, Nugrah Endri, Jakarta.